Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bercerita, selamat pagi, selamat malam dimanapun teman-teman sahabat bercerita berada. Hari ini perkenalkan, nama saya Adi Samson. Ingin kita hari ini membahas tentang video-video yang sudah terlewat, yang sudah ada, yang pernah teman-teman sahabat cerita tonton. Nah, ini kita ingin sedikit untuk membahas setiap dari episode yang itu sudut pandangnya dari para netizen bercerita ID. Nah, ini sebelumnya perkenalkan ya, sahabat bercerita, saya Adi Samson di sini yang ingin memandu acara kita pada hari ini gitu ya. Tapi sebelumnya kami ingin menyampaikan kepada para sahabat bercerita dimanapun berada, berprofesi apapun itu, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung timur, ujung barat gitu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, wasiyamana wasiyamakum, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, hari ini karena kita masih di suasana lebaran ya, baru lebaran bulan kemarin gitu ya. Nah, ini kita alhamdulillah ini ada sedikit banyak masih vibes berjajan-jajan gitu ya. Jadi silaturahmi dan suatu sanak saudara, komunikasi, hartanya tetap terjalan karena janganlah sampai cuman di bulan Ramadan gitu ya. Nah, hari ini saya tidak sendirian sahabat-sahabat bercerita karena hari ini sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi, bahwasanya ini akan ada sudut pandang dari teman-teman sahabat bercerita gitu ya. Nah, pada hari ini di ruangan hari ini hadirlah dua orang, yakni bersama dengan Mas Agoy dan Mas Ardi. Nah, ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Wih, kompak sekali ya. Ditanyanya bareng. Oh iya, ditanya bareng. Oke. Gimana? Mulai dari Mas Agoy selama di bulan Ramadan kemarin. Alhamdulillah lancar. Lancar. Nggak ada yang bolong. Oh, nggak ada yang bolong ya gitu. Komplit ya? Hati aman ya? Kalau Mas Ardi gimana bulan Ramadan kemarin? Alhamdulillah batal 30 hari. Batal 30 hari? Di waktu maghrib. Oh, di Batu Maghrib. Iya betul. Ya, ini para sahabat bercerita mungkin penasaran siapa sih beliau gitu ya. Boleh monggo perkenalkan dari Mas Agoy mungkin ya? Baik, perkenalkan nama saya Agoy. PIC Akademi Pro Translasi. Oh, sekarang berprofesi di bagian situ. Oke, FYI teman-teman, ini Akademi Pro Translasi itu apa, Mas Agoy? Akademi Pro Translasi itu semacam penyedia edukasi. Penyedia edukasi. Ada dua topik ya. Pertama adalah kebahasaan, kemudian penerjemahan. Oke, nah kalau mau tanya-tanya tentang penerjemah bisa nih ke Mas Agoy teman-teman. Ya. Mungkin Mas Agoy tahu dari mana bercerita? Tahu dari teman kantor, Mas Adi Samson. Iya. Teman kantor. Gitu. Ya, itu bagus sekali menurut saya, itu satu ide yang luar biasa gitu, mengangkat soal profesi kan. Iya, benar, profesi. Oke, nah sabar dulu teman-teman, sabar dulu. Kita beralih ke sebelah dari Mas Agoy gitu ya. Nah, halo. Assalamualaikum. Aku banget gitu ya. Halo Mas Ardi ya saya dipanggilnya. Mungkin lebih lengkapnya monggo Mas Ardi bisa perkenalkan siapa nih? Ya kok kita berseragam hari ini? Ya, perkenalkan pemirsa sekalian yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Ardi. Saya posisinya sebagai project manager di Pro Translasi, sebuah agensi penerjemahan. Penerjemah gitu ya. Tahu bercerita juga sama di teman kantor. Ya, untuk menyingkat jawaban sama persis sama Mas Agoy gitu ya. Oke, nah itu sedikit cerita tentang perkenalan ya dari sahabat dua bercerita kita hari ini, sahabat bercerita kita hari ini. Nah, ini kita pengen tanya-tanya gitu ya. Mungkin dari teman-teman tidak mengikuti semua episode gitu ya. Nah, mungkin di antara kemudian episode-episode yang bahkan saya pun ketika melihat ya bercerita ini, setiap episodenya itu berbeda-beda, ya, mempunyai keunikan masing-masing dan keistimewaannya tersendiri gitu ya. Nah, mungkin di sini ada beberapa
hal-hal unik yang bisa kita ulik kembali gitu ya. Nah, ini mungkin dari Mas Agoy gitu ya. Kita tanya dari Mas Agoy dulu. Mas Agoy ya, terkait tentang bercerita gitu ya. Tapi sebelumnya itu ya, nah di sini teman-teman sahabat bercerita, kita tidak pernah memberikan slogan ini sih. Nah, ini bercerita itu ada slogan. Nanti kalau kita teman-teman dimanapun itu, ya kan, kalau bertemu dengan bercerita ini bisa dipakai gitu ya. Nah, slogan bercerita hari ini ya, ini nanti ikut ya. Jadi kalau saya bilang bercerita ID gitu ya, profesiku ya kan, begini profesiku dan inspirasimu gitu. Bisa aman gitu ya. Nah, ini kita coba ya bareng-bareng ya. Bercerita ID, profesiku, inspirasi. Gitu ya. Ini baru pertama kita launching itu slogan ini. Nah, ini bisa kemudian nanti ke depan ya, kalau teman sahabat bercerita gitu ya, bertemu dengan kami ya, coba bercerita ID langsung foto. Oke, baik, nih mau tanya terkait tentang ini kan sudah bercerita berjalan ya kan, berjalan berepisode sudah ya kan gitu ya, sudah perjalanan sekian 11 episode dengan perjalanannya yang mungkin tidak mudah di antara setiap profesi itu punya yang namanya keistimewaan masing-masing. Kalau dari Mas Agoy, episode paling favorit itu episode apa Mas Agoy? Jujur saya tidak menonton semuanya ya. Tapi satu yang benar-benar saya tonton full itu episodenya Pak PI. Pak PI gitu. Ya, tak sekedar supir angkot ya benar. Itu luar biasa menurut saya. Itu. Alasan kenapa kok suka Pak PI? Bukan suka Pak PI. Oh, suka Pak PI. Kontennya. Oh iya. Episodenya. Saya dimarahi istrinya. Pak PI ya. Istrinya Pak PI, mohon maaf ya. Tidak bermaksud apa-apa. Iya. Mana izin Bapak izin. Ini apa namanya? Kalau di lihat itu profesi. Iya. Provinsi. Profesi sopir angkot itu kan umum gitu ya. Benar. Banyak kita temukan di mana-mana gitu ya. Benar. Tapi di daerahku nggak ada sih Pak. Nggak ada ya. Di desa. Daerahnya. Pelosok ya. Kira ada ya. Ini kan profesi yang umum kita temukan di keseharian itu. Tapi ketika Pak PI sebagai sopir angkot kemudian ditampilkan untuk berbagi pada banyak teman-teman, banyak orang-orang, maka setelah saya nonton itu ternyata bukan sekedar sopir angkot bukan sekedar profesi itu tentang keyakinan hidup gitu kan, kemudian kerendahan hati ya, dan inspirasi itu ya kan, ya mungkin kita tidak menyadari itu gitu kan, profesi seperti biasa, tapi ketika itu digeluti ya, digeluti dengan keyakinan hidup kan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Luar biasa Pak PI. Luar biasanya Pak PI di bagian situ gitu. Yang paling berkesan momen-momen ketika Pak PI bilang apa nih? Masih ingat nggak Mas Agoy kira-kira? Keyakinan hidup itu ya, kayak saya soroti soal keyakinan hidupnya dia itu. Satu, mungkin kutipannya itu, redaksinya itu kurang lebih soal rezeki itu sudah ada yang ngatur. Nah iya banyak tuh yang khawatir itu Mas Agoy tentang rezeki itu ya. Itu kan, ya kan yang dikhawatirkan apalagi anak milenial sih zaman kita itu ya. Apalagi Gen Z sekarang. Kena mental terus. Mental terus. Ya gitu. Jadi Pak PI itu meyakinkan bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Nggak perlu ngersulo gitu kan, nggak perlu kecewa dengan apa yang udah kita dapatkan gitu. Gusti Allah wis mojo gitu loh. Karena Gusti Allah Tuhan udah apa namanya memberi takaran gitu loh, sesuai dengan kebutuhan kita. Itu kata Pak PI. Biasa ya. Nah itu sedikit tentang kepercayaan konsep rezeki ya tentang Pak PI. Maksudnya memang ya kadang dapat berapa gitu sebulan, kadang nggak dapat sekali, tapi dengan keyakinannya itu, dedikasinya itu luar biasa itu. Nah ada sedikit beberapa momen-momen menarik ya ketika di video Pak PI teman-teman gitu ya, ketika beliau itu mencoba untuk rakyat gitu ya. Karena tidak semua supir merakyat gitu ya, hanya melaksanakan ya formalitasnya sebagai supir gitu. Benar. Saya ingat banget ketika Pak PI itu
bilang ya kalau kita bisa ya di Rempangan gitu ya benar-benar tidak hanya kemudian mengantar gitu, tapi bagaimana kita itu ya merakyat tadi itu memberikan suatu support ya ke emak-emak dan sebagainya gitu ya. Nah itu luar biasa. Terus apa yang bisa nanti Mas Boy terkait tentang kesan gitu ya ketika mencoba untuk memahami nih tentang konsep rezeki, bahwasanya kita mengetahui ya Papi ini memang tergolong dari ya masyarakat memang menengah ke bawah gitu ya. Nah pesan yang coba untuk Mas Agoy dapeti dan terapkan itu terkait tentang setelah menonton video itu. Ya menurut saya profesi itu dilandasi oleh keterampilan dan ketekunan menjalani gitu. Maka ketika sebuah profesi ini dikemas, ditampilkan, kemudian menjadi inspirasi banyak orang, menurut saya itu menjadi nilai yang lebih gitu. Menjadi inspirasi yang lebih gitu. Ya menurut saya itu bagian dari amal baik ya, bisa jadi jariah gitu, karena menginspirasi banyak orang ini dilakukan kan kebaikan-kebaikannya itu jadi jariah betul-betul. Itu satu yang bisa saya rasakan. Mas Allah, oke. Ini jadi remind banget sih bagi saya. Iya masih kadang khawatir tentang rezeki gitu ya. Iya besok ada nggak ya gitu, padahal sudah ada yang. Proses kreatifnya kan? Oh iya, saya sendiri gitu. Benar-benar gitu. Kadang kayak kita ya di balik layar itu banyak banyak ambil pelajaran justru ketika setiap mendengar dari cerita-cerita tersebut. Insya Allah Papi. Nah teman-teman bisa tonton video Papi itu. Coba aja scroll nah itu ada di akun tentang Papi supir angkot gitu ya. Itu kalau penasaran teman-teman. Menurut saya itu wah keren banget sih tentang suatu supir ya kan, tidak sebarang supir tapi supir istimewa. Nah sekarang kita beralih pada mungkin pertanyaan yang sama gitu ya ke Mas Ardi gitu ya, tentang Mas Ardi ya kan, di antara beberapa episode bercerita itu yang paling mungkin favorit bagi Mas Ardi, yang paling ngena nih gitu, yang paling wah muncul banget di hati. Iya. Meskipun semuanya oke ya teman-teman, di sini tidak ada diskriminasi video siapa yang paling bagus, semuanya bagus banget gitu ya cerita. Mungkin sudut pandang setiap orang itu berbeda-beda. Dari Mas Ardi bagaimana? Ya bagi saya yang telah menyaksikan beberapa episode dari bercerita, tadi disebut 11, saya nggak sempat ngitung berapa yang sudah saya tonton. Tapi yang saya ingat belum saya tonton itu yang penjahit ya. Penjahit. Thumbnailnya sudah sempat berlalu lalang di nomor saya di beranda ya. Nah betul. Dari sekian banyak yang saya tonton itu, beberapa yang saya tonton tadi, ada 3 episode yang satu dengan yang lain itu hemat saya ada benang merahnya, Mas. Ada benang. Oke. Benang merahnya adalah di episode Bu Dokter Meralda ya. Bu Dokter Meralda, tentang laktasi. Laktasi itu, kemudian Uma Ivana, psikolog ya. Psikolog tentang pendidikan anak di usia dini. Sama Bu Bidan Rina. Iya. Oke. Tentang lahiran normal ya Mas. Iya betul. Jadi 3 narasumber ini itu ada satu benang merah, yaitu secara proses siklus hidup itu berurutan. Bidan Rina mulai dari penanganan kehamilan dan kelahiran. Bu Meralda, Dokter Meralda itu yang boleh dibahas sebelum kehamilan. Ya, betul. Ada konsultasi segala macam. Dan yang di Uma Ivana itu di pendidikan anak usia dini. Gitu. Kenapa kok saya sangat terkesan dengan 3 episode itu? Satu, karena memang saya lagi punya anak yang usia dini juga. Usia 3 tahun sama usia 5 tahun. 2 anak nih Mas Ardi sekarang. Alhamdulillah. Dua-duanya cowok. Nah, dari situ saya dapat banyak sekali pelajaran dari beliau-beliau yang kalau dibikin satu ungkapan yang mungkin mencakup itu adalah mereka semua membicarakan tentang fitrah manusia yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah itu apa, Mas? Fitrah itu adalah satu bawaan yang memang Allah ciptakan pada makhluk bernama manusia. Udah template-nya manusia itu seperti itu. Iya, gitu. harusnya gitu. Termasuk dalam proses kehamilan itu sebelumnya ada fitrah seorang ibu yang memang sudah defaultnya itu mestinya dia bisa melahirkan secara normal. Kalau kata Bidan Rina kan
Mestinya seorang ibu itu sudah sanggup melahirkan secara normal. Kenapa harus seperti itu misalnya yang ditawarkan Dengan dinamika sesar dan sebagainya. zaman ini ya. Benar. Nah itu luar biasa. Tinggal bagaimana kalau benang merahnya itu fitrah itu bisa terjaga, bisa terjaga. Maka tugas kita sebagai katakanlah orang tua bagi si anak usia dini, atau misalnya seorang suami bagi seorang ibu yang sedang mengandung, bagaimana menjaga fitrah itu dan memotivasi setiap yang terlibat dalam proses itu semuanya supaya tetap fitrah itu terjaga. Dan ada prasangka baik kepada Sang Pencipta bahwa fitrah itu memang satu hal yang luar biasa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan manusia. Oke. Itu yang luar biasa. Yang luar biasa. Itu baru nggak saya masih ya. Ya saking mungkin 11 episode itu yang selalu standby gitu ya. Baru nggak juga dari 3 episode itu ternyata beruntun gitu ya. Memang kayaknya kuasa Allah ya. Kuasa Allah. Tentang fitrah manusia, pertolongan Allah gitu, menyadarkan kita. Karena kalau saya itu bilang melihat di episode itu memang tertampol-tampol lah gitu. Yang memang kayak oh iya ya gitu. Kadang orang itu terlalu sempit hari ini, mungkin kalau dari situ kayak semisal mengetahui tentang laktasi ya kan, tentang kehamilan gitu ya. Mungkin kalau terlalu sempitnya kita dan terlalu mungkin tidak tahu untuk kemudian mencari tahu gitu ya. Sebenarnya sudah pengetahuan itu sudah tersedia, cuman kita tidak mau cari tahu saja gitu. Nah itu masya Allah itu membuka apa mas, mata batin kita ya. Mata batin dong gitu ya. Membuka dari suatu yang namanya pemikiran kita gitu ya, tentang yang sebelumnya ya kita menurut kita itu sudah suatu qadarullah gitu ya, kan sudah takdir Allah gitu ya, bahwasanya memang lahir normal, tapi ternyata dibalik dari takdirnya Allah itu ada suatu yang disebut dengan yang namanya sebab akibat itu ya mas, yang harus diusahakan gitu ya. Nah mungkin yang paling berkesan mas, yang mungkin ya dari 3 episode itu yang paling masih diingat itu membicarakan tentang apa mas itu? Iya, kalau kalimat itu mungkin kalimat yang Damrila ya. Bahwa problemnya itu seorang ibu itu lahir normal atau tidak normal, tapi upaya apa yang sudah dilakukan untuk agar bisa tercatat sebagai amal soleh itu bagi saya luar biasa. Kalau kita kembali kepada makna kita diciptakan itu memang kata Allah di Azharatul Marman itu supaya kita bisa beribadah. Dan menurut saya kata-kata bidang dina itu luar biasa. Sudah, walaupun nanti Allah takdirkan lahir normal atau katakanlah sesar gitu. Yang penting apa amal yang sudah dilakukan oleh si ibu itu sehingga bisa dicatat sebagai amal soleh. Katakanlah seorang ibu itu lahir normal tapi nggak ada amal soleh yang dia lakukan, ya sia-sia gitu ya. Sia-sia, cuma karunia saja. Karunia. Maksudnya pemberian saja. Oh iya ya benar. Itu kata-kata benda-benda yang menurut saya ya sangat teringat dalam benak saya. Sekaligus mengingatkan saya bahwa segala aktivitas kita dalam sehari-hari itu mestinya yang kita perhatikan ada nilai amal solehnya atau enggak. Bukan kita dikasih sama Allah itu harta banyak atau sedikit, dikasih rumah mewah atau rumah sederhana. Bukan itu problemnya. Problemnya adalah di situ kita beramal soleh atau enggak. Nah itu poin intinya ya mas, ya benar. Oke, gitu ya. Jadi pahala Mas Samsun dulu. Aduh, terbang ini sih Mas. Oke, gitu ya. Itu sesuatu yang memang wah itu luar biasa sih. 3 episode itu bisa teman-teman itu cari gitu ya. Tentang psikologi ya kan. Itu sudah tentang bagaimana pendidikannya gitu ya. Nah, pasca sebelum pendidikan ada yang namanya fase kelahiran gitu ya. Nah, setelah di tengah-tengah itu ada fase menyusui gitu ya. Nah, di laktasi itu ternyata oh ya berhubungan gitu di situ, terkoneksi di situ. Nah, oke. Terus mungkin yang paling pengen coba untuk kemudian jadi suatu yang namanya oh ini jadi prinsip nih gitu ya. Jadi suatu pegangan nih nanti ke depan. Itu apa Mas kita kira-kira selain tentang amal soleh tadi Mas? Prinsipnya melihat narasumber yang luar biasa tadi. Saya ingin tidak mencukupkan diri hanya sebagai pemirsa. Saya juga ingin bisa sebagaimana beliau-beliau itu. Dengan apapun yang kemudian Allah karuniakan kepada kita. Ingin sekali saya seperti beliau bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang. Betul. Gitu. Sederhana. Oke, masya Allah itu ya. Artinya ingin
benar-benar sejalan sebenarnya teman-teman dari apa yang bercerita ingin bangun gitu ya. Maksudnya memang ya tidak hanya ingin teman-teman jadi pemirsa saja, tapi bagaimana teman-teman terinspirasi ya. Dimulai dari terinspirasi, lalu kemudian mengaplikasi, lalu kemudian berdedikasi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian ini kan luar biasa gitu ya. Ini kayaknya menarik teman-teman. Ini kalau kemudian menarik ya suka ya kan talent-talentnya apa konten ini seperti ini bisa komen di bawah gitu ya. Karena ini belum kita menyentuh dari sesuatu sisi-sisi lainnya gitu ya. Ada sisi guguluan gitu ya. Ada sisi woodworking gitu. Jadi banyak sekali di sisi dan kedepannya pun akan banyak sekali bercerita akan mengambil banyak peran di berbagai hal-hal profesi-profesi yang sangat luar biasa banyak sekali di dunia ini gitu. Mungkin saya kemudian ingin tanya begitu ya. Mungkin dengan hadirnya bercerita ini gitu ya. Apa sih dampak gitu ya di situ dan mungkin lebih kepada harapan gitu ya, harapan untuk bercerita ke depan itu bagaimana gitu dan ini seperti apa nih bercerita nanti ke depannya dari sudut pandang pemirsa gitu ya, dari Mas Agoy mungkin. Semoga bercerita ini makin besar. Amin amin. Mampu mengangkat lebih banyak profesi-profesi yang barangkali tidak banyak diketahui gitu. Sehingga kemudian profesi itu disaksikan oleh banyak orang, memberikan inspirasi dan memberikan opsi atau pilihan-pilihan untuk berkarir. Itu saja. Oke, nah itu mungkin dari Mas Ardi mungkin yang memang dari sudut pandang fitrah anak gitu ya, fitrah manusia gitu ya. Iya. Singkat saja ya, tetap bersemangat menebar manfaat. Karena Allah sudah memberikan dal yang luar biasa pada diri kita. Oke, itu ya. Profesiku, inspirasimu. Apa sih? Mungkin ini ya, mungkin sebuah tuh nasihat ya kan, untuk nasihat. Karena sebenarnya teman-teman sekedar tahu saja gitu ya. Bercerita ini hadir memang dari salah satunya memang yang sangat luar biasa keresahan yang memang hari ini gitu ya orang itu lupa gitu ya bahwasannya yang namanya suatu dedikasi ya, di dunia profesi gitu ya itu perlu yang namanya kerja keras, perlu juga yang namanya pengorbanan gitu ya. Yang kemudian pernah muncul di bercerita ID itu luar biasa pengorbanan yang mereka lakukan, itu juga kemudian dedikasi yang sangat luar biasa dan justru pengabdian yang dilakukan berpuluh-puluh tahun gitu ya di situ. Nah kadang kita terlalu fokus pada yang instan hari ini. Nah ini yang memang banyak sekali problematika hari ini, apalagi di zaman sekarang gitu ya. Pengennya kemudian yang namanya instan gitu ya, tiba-tiba jadi di situ. Nah ini makanya bercerita ini hadir untuk kemudian memberikan pembukaan sesuatu yang namanya disebut dengan cakrawala gitu ya bagi kita yang sebelumnya pemikiran kita itu oh gitu-gitu doang nih beberapa profesi gitu, tapi setelah itu oh ternyata luas bahwasanya apa yang kita lakukan itu, apa yang kita berikan itu dalam dunia profesi itu sebenarnya berdampak pada masyarakat. Ini banyak kesadaran ya di antara itu. Nah nasihat sedikit dari Mas Agoy untuk kemudian pemirsa bercerita ID apa nih melihat dari itu? Nasihat apa? Nasihat untuk para netizen. Ya tetap bersemangat, kita nggak ada kekurangan profesi, nggak ada gitu sebenarnya. Jadi nggak usah bingung gitu. Terus pilih satu, tekuni itu. Itu aja. Oke. Fokus ya Mas gitu ya. Fokus. Aneh-aneh lah. Mantep. Kan sekarang itu banyak tuh multi talent, multitasking semua. Multitasking gitu. Bingung akhirnya. Mungkin dari Mas Ardi Pesan bagi pemirsa. Dari cerita nih. Oh iya, tadi ada sih. Mungkin nasihat lebih pada latar belakang tadi banyaknya problematika tadi Mas Ardi. Pastinya seorang manusia itu mesti karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama pun juga Ikut berjalan. Kemudian defaultnya manusia itu sebenarnya defaultnya hewan sebetulnya. Sebetulnya kalau kita ngikutin nalurinya kebutuhan jasmani itu ya seperti hewan. Yang membedakan kita adalah kita memanfaatkan akal yang berbeda sebagai pembeda dengan makhluk yang lain.
untuk terus mempelajari. Khususnya apa yang menjadi sumber keilmuan ya tinggalin adalah kita. Al-Quran, oke, benar-benar. Dari situ insya Allah akan terbuka berbagai jalan, baik itu di ranah advokasi atau di ranah yang lain. Yang bagi para pemirsa insya Allah akan mendatangkan kebaikan yang lain. Oke. Masya Allah ya, terima kasih banyak ya Mas Agoy sama Mas Ardi. Mohon maaf ya kalau mengganggu waktunya gitu ya di dalam pekerjaan mungkin ya. Tapi Masya Allah itu sedikit dari cerita teman-teman dari suatu pemirsa ya kan, dari salah satu testimoni gitu ya, dari salah satu pemirsa sahabat bercerita gitu ya, yang itu mendapatkan impact yang sangat luar biasa di antara kemudian berjalannya bercerita ini. Nah harapannya juga kita ingin ya dari teman-teman juga ingin memberikan, ayo kita lebih pada membangun dari kebaikan di antara salah-salah aktivitas kita, apalagi di dalam kerjaan kita gitu ya. Jangan sampai kita hanya sebatas ya hanya kerja saja gitu ya. Kalau hanya kerja saja ya apa tadi kalau Buya Hamka bilang ya kera di hutan juga kerja gitu ya. Jadi kera gitu. Ya benar sih gitu. Tapi ada sesuatu yang harusnya kemudian kita lakukan lebih daripada hanya sebatas formalitas bekerja, yakni mencari kebaikan dan memberikan manfaat antara manusia yang lainnya. Nah itu sedikit konten kita pada segmentasi hari ini gitu ya. Kalau kalian suka terkait tentang konten jenis seperti ini, like saja ya kan, komen di bawah kalau ada saran atau apa terkait tentang bercerita. Kemudian monggo bisa kemudian nge-DM ya kan, bisa me-email bercerita.idn@gmail.com gitu ya. Nah ke depan ya teman-teman, ini juga sebatas pengumuman juga, insya Allah kita juga akan berjuang gitu ya di bercerita. Ini akan ada beberapa episode yang akan menarik nanti ke depan, tidak hanya sebatas di dunia kesehatan, di dunia pendidikan, ataupun hanya di dunia bisnis gitu ya, tapi akan kita nyentuh dunia-dunia yang mungkin bagi kita itu dunia lain gitu ya. Kita tidak mengenal, ternyata memang ternyata ada dasar ya kenapa orang itu suka musik dan sebagainya. Jadi tunggu saja teman-teman semua, insya Allah kita akan kemudian hadir kembali dalam suatu bingkai cerita yang akan memberikan motivasi dan inspirasi untuk banyak manusia. Cukup sekian ya dari kami, dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Sampai jumpa kembali lagi. Terima kasih Mas Agoy, Mas Ardi yang sudah kemudian hadir pada hari ini, dan sampai jumpa kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.